Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi pembelajaran tentang bilangan bulat, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya, yang pertama kita bahas di sini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dulu. Pada penjelasan ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu nanti kita buat dengan dua cara. Yang pertama dengan garis bilangan, dan yang kedua dengan istilah hutang dan bayar. Yaitu teman-teman sudah pernah belajar tentang garis bilangan waktu duduk di bangku sekolah dasar. Dan istilah hutang dan bayar hutang juga tidak asing lagi kita dengar kalau dalam pembelajaran bilangan bulat. Ini contoh dari garis bilangan yang sudah dikenal mungkin dari sejak sekolah dasar kita sudah tahu. Kemudian dengan istilah hutang dan bayar hutang, yang ini hutang dan bayar hutang, itu tanda tambah diistilahkan dengan membayar hutang atau memiliki uang, sementara tanda kurang atau min itu diistilahkan dengan berhutang atau meminjam uang. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke beberapa contoh soal. Seperti ini. Soal yang pertama, 8 ditambah 6. Artinya kita punya angka 8 dan angka 6. Yang pertama kita jelaskan yaitu dengan cara garis bilangan. Ini sudah disediakan di sini garis bilangan 8 ditambah 6. Ini cukup mudah, artinya dimulai dari angka 8 di sini. Kemudian karena ditambah berarti bergeser ke kanan sebanyak 6 langkah. 1 2 3 4, 5, 6. Ya, berarti jawabannya 13. 8 tambah 6, 13. Ini sangat mudah sekali. Walaupun tanpa garis bilangan, saya rasa teman-teman juga bisa memahami. Kemudian soal yang di bawahnya, 9 ditambah min 6. Nah, ini 9 ditambah negatif 6. Sebelum mengerjakan, kita ubah dulu tanda ini. Positif ketemu sama negatif, maka jadinya negatif, sehingga 9 ditambah min 6 itu sama dengan 9 dikurang 6. Ini ya, sama dengan, ya dari sini kita mulai, kita buat dulu garis bilangannya. Ini dimulai dari angka 9. Ini karena dikurang berarti dia bergerak ke arah kiri sebanyak 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti jawabannya 3. Jadi 9 ditambah negatif 6 itu sama dengan 9 dikurang 6 atau sama dengan 3. Untuk soal berikutnya, min 4 ditambah 7. Kita buat dulu garis bilangannya seperti ini. Dimulai dari min 4. Nih, min 4 ditambah 7. Ditambah artinya kita bergerak ke kanan sebanyak 7 langkah. 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Jatuhnya di angka 3. Berarti min 4 ditambah 7 sama dengan 3. Kemudian soal yang ini, min 3 ditambah min 2. Nah, sebelum mengerjakan, tanda tambahnya kita temukan dulu dengan tanda negatif, maka berubah jadi negatif. Sehingga min 3 ditambah min 2 itu sama dengan min 3 dikurang 2. Sama dengan, dimulai dari min 3. Oh ya, kita buat dulu garis bilangannya. Nih, dimulai dari min 3 dikurang 2, artinya bergeser 2 langkah ke arah kiri. 1 2. Ya, jatuhnya di angka min 5. Jadi min 3 ditambah min 2 itu sama dengan min 3 dikurang 2 sama dengan min 5. Ya, saya rasa teman-teman di sini cukup mudah memahami penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, karena pada dasarnya ini kita hanya mengulang pembelajaran waktu sekolah dasar saja. Oke, lanjut. Nah, ini kita mencoba menjelaskan secara utang dan bayar utang. Kita menggunakan istilah hutang ya. Masih pada soal yang sama, 8 tambah 6, tadi jawabannya ini 14. Ini sebenarnya nggak perlu kita jelaskan juga, pasti sudah paham.
karena sama-sama positif ya. Ini sebenarnya tanda positif. Kalau nggak ada tanda negatif di depannya berarti artinya ini tanda positif gitu ya. Nih, positif 8 artinya memiliki uang 8 ditambah 6, memiliki uang 6. Jadi totalnya uangnya ada 14. Nah, sementara ini 9, positif 9 berarti di sini karena dia tidak punya tanda min, berarti kita anggap positif. Ingat ya, kalau ada angka yang tidak punya tanda, angka di depan seperti ini tidak punya tanda, berarti dia positif. Positif 9 artinya memiliki uang 9. Tapi sebelum mengerjakan tanda tambah dan kurangnya kita temukan dulu sehingga jadinya positif ketemu negatif jadi negatif. Jadi 9 ditambah min 6 sama dengan 9 dikurang 6. Seperti itu ya. Memiliki uang 9, kemudian min 6 artinya memiliki utang 6. Jadi punya uang 9 dibayarkan ke hutang 6, maka uangnya tersisa 3. Seperti itu. Selanjutnya yang ini min 4. Nah, berarti memiliki utang yaitu 4 tambah 7, sementara memiliki uang 7. Logikanya gitu. Kita punya utang 4, sementara kita juga punya uang 7. Uang 7 ini kita bayarkan ke hutang kita yang ada 4, maka tersisalah 3. Ya. Sementara ini positif ketemu negatif maka negatif. Jadi min 3 ditambah min 2 itu sama dengan min 3 dikurang 2. Kita punya utang 3, ini ya, kita punya utang 3. Kemudian utang lagi 2. Jadi berapa totalnya? 5. 5 ini apa? 5 ini disebut dengan utang. Karena statusnya masih utang maka negatif. Ya, ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat mengenai garis bilangan dan istilah utang dan bayar hutang. Selanjutnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian, untuk ini kita berikan contoh soal. Ini materinya misalnya positif jika dikalikan dengan positif, yang ini ya. Positif jika dikalikan dengan positif maka hasilnya positif gitu ya. Sementara positif jika ketemu sama negatif maka hasilnya negatif. Dan negatif jika ketemu sama positif maka hasilnya negatif. Sementara jika negatif ketemu dengan negatif maka hasilnya adalah positif. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan atau kita pakai dalam pengerjaan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama kita bahas yaitu perkalian terlebih dahulu. 3 dikali 4. Ini juga sangat mudah, langsung saja bisa kita tulis yaitu 12. Nah, sementara ini dulu. 5 dikali 6. Angkanya nanti kita gunakan tandanya dulu ya. Yang kita kalikan tandanya dulu. 5 di sini karena tidak punya tanda negatif maka berarti sama dengan positif 5. Positif ketemu sama negatif maka hasilnya kita lihat di sini tadi negatif. Maka jelas nanti hasilnya akan negatif. Negatif berapanya? 5 dikali 6 yaitu 30. Berarti 5 dikali min 6 sama dengan min 30. Selanjutnya min 4 dikali 5. Nah, ini dikali 5 berarti di sini ada positif karena dia tidak punya tanda negatif, otomatis dia nilainya positif. Min dikali plus maka hasilnya min ya. 4 dikali 5 sama dengan 20. Berarti min 4 dikali 5 sama dengan min 20. Kemudian soal selanjutnya, min 3 dikali min 5. Nah, ini negatif ketemu sama negatif maka hasilnya positif. Kalau positif bisa kita tuliskan lambangnya positif, kalau nggak ditulis juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian 3 dikali dengan 5 maka 15. Jadi min 3 dikali min 5 sama dengan positif 15. Yang selanjutnya min 4 dikali 2 dikali min 5. Nah, ini sudah mulai agak panjang. Yang pertama kita gunakan ini dulu. Negatif ketemu positif. Ingat ya, kalau nggak ada tanda seperti ini berarti positif. Ini ya. Negatif ketemu positif yaitu negatif. Kemudian negatifnya ketemu lagi sama negatif. Maka jadilah positif.
4 dikali dengan 2, 8 gitu ya. Kemudian 8-nya dikalikan dengan 5, maka dapatlah 40 berapa? Iya, pas 40 gitu ya. Jadi min 4 dikali positif 2 dikali min 5 itu sama dengan positif 40. Sekarang kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Ya, pada pembagian itu konsepnya atau materinya sama seperti perkalian ini ya. Jika positif dibagi dengan positif hasilnya positif, jika positif dibagi dengan negatif maka hasilnya negatif, sementara negatif dibagi positif negatif, negatif dibagi dengan negatif hasilnya positif. Seperti ini. Positif 276, ini 276-nya tidak mempunyai tanda, berarti artinya positif ya. 12 juga tidak mempunyai tanda positif atau negatif, maka ini artinya positif 12. Positif dibagi positif hasilnya positif. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu kalau hasilnya itu pasti positif, cuma sekarang kita nggak tahu angkanya berapa. Sekarang kita coba bagi sama-sama ya. 276 dibagi dengan 12, 27 dibagi 12 yang mendekati itu adalah 2. 2 dikali 12 itu 24. 27 dikurang 24 3. Kemudian 6-nya turun. 36 dibagi 12 dapatlah 3. Jadi 3 dikali 12 36 ya habis. Jadi dapatlah positif 23. Soal selanjutnya ini positif karena tidak punya tanda. Nah, yang ini 14 mempunyai tanda min, berarti dia negatif ya. Positif ketemu negatif, maka jawabannya nanti negatif ya. Sekarang kita nggak perlu lagi mikir tanda positif atau negatifnya. Sekarang kita memikirkan angkanya. 336 dibagi dengan 14. Oke, 33 kita bagi dengan 14 yang mendekati itu 2. 2 dikali 14 yaitu 28. 33 dikurang 28 bersisa 5. Kemudian 6-nya turun jadilah 56. 56 dibagi 14 dapat berapa kira-kira? 14 dikali berapa ya kira-kira supaya hasilnya 56? Ya, dikali dengan 3. 3 dikali 14 yaitu tepat 56. Sehingga jawabannya 23 gitu ya. Ini kita beri jarak dulu ya gini ya. Ya, tadi kita nyoretnya kurang ke pinggir sini. Kemudian ini negatif 512 dan ini positif 16. Negatif ketemu positif maka jawabannya pasti nanti negatif. Nah, kita coret di sini ya. 512 dibagi dengan 16. Oke, 51 dibagi 16. Berapa kira-kira yang mendekati? 16 dikali berapa kira-kira yang mendekati dengan 51? Mungkin kita coba dulu dengan angka 3. 16 dikali 3. 6 kali 3, 18. Naik 1. 1 kali 3, 3 tambah 1, 48. Iya. 48 mendekati 51 berarti dapat 3. 48 dikurangkan 51 dikurang 48 yaitu 3. 2-nya turun. 32 dibagi 16 yaitu dapat 2. 2 dikali 16 yaitu 32 sehingga dikurangkan. Jadi dapatlah negatif 512 dibagi dengan positif 16 itu hasilnya negatif 32. Selanjutnya negatif 357 dikali dengan negatif 17. Oh, mohon maaf, ini sebenarnya tanda bagi ya. Ya, ini salah mengetik. Negatif 357 dibagi dengan negatif 17. Negatif ketemu negatif maka hasilnya nanti pastilah negatif. Cuma sekarang kita pikirkan angkanya lagi. Yang jelas jawabannya kita tahu itu adalah negatif. 357
dibagi dengan 17. 17 kira-kira dikali berapa yang mendekati? Ya, dikali dengan 2. 2 dikali 17 yaitu 34. 35 dikurang 4, 35 dikurang 34 yaitu 1. Kemudian 7-nya turun jadi 17. 17 bagi 17 1. Kemudian 1 kali 17 17 habis. Dapatlah 21. Berarti jawabannya di sini 21. Berarti min 357 dibagi dengan min 17 jawabannya negatif 21 ya. Jadi dalam perkalian dan pembagian ini yang perlu kita ingat. Jika positif ketemu positif, jika negatif ketemu negatif, atau jika negatif ketemu positif. Selanjutnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini ada materinya sedikit di sini. Ya. Yang paling atas itu tanda kurung, kemudian ada kali atau bagi, kemudian ada tambah atau kurang. Ini artinya yang pertama kita kerjakan yaitu yang ada di dalam kurung. Jika tidak ada, kita lihat lagi yang perkalian atau pembagian. Jika tidak ada, maka barulah penjumlahan atau pengurangan. Begitu urutannya dalam pengerjaannya. Jadi jangan terbalik, jangan ditambah dikurang dulu baru dikali, tapi dikali dulu baru tambah kurang, atau kerjakan dulu yang dalam kurung baru operasi yang lainnya sesuai dengan urutannya. Yang pertama kita kerjakan yang ini, kemudian jika ada yang ini dan yang ini, tergantung soal. Kita bisa lihat di sini 5 ditambah 221 dibagi dengan 13. Nah, untuk pengerjaan seperti ini, kita lihat di sini, ini ada dua tanda yaitu tanda tambah dan tanda bagi. Kita lihat tanda tambah dan tanda bagi itu lebih tinggi bagi. Berarti kita mengerjakan yang tanda bagi dulu. Berarti 221 dibagi 13 dahulu yang kita kerjakan, setelah dapat barulah ditambahkan dengan 5. Bukan berarti 5 dulu ditambah 221 baru dibagi 13. Nanti jawabannya bisa salah. Ya. Oke. Yang pertama kita kerjakan ini dulu. Positif 221 dibagi dengan positif 13. 13 ini positif ya, karena nggak punya tanda kita nggak positif. 5-nya bisa kita tulis di sini dulu. 5. Gitu ya. Positif dibagi positif, hasilnya positif nanti ya. Nah, berapa nanti di sini? 221 kita bagi dengan 13. 22 dibagi 13 yang mendekati berapa ya? 13 dikali 2 26. Oh, lebihan. Berarti 1 gitu ya. 1 dikali 13 13. 22 dikurang 13 itu dapatnya 9. Kemudian satunya turun jadilah 91. 91 dibagi 13. Berapa kira-kira? 13 dikali berapa yang mendekati dengan 91? Kita coba dulu. 13 kita coba dikalikan dengan berapa ya? Dikalikan dengan 6 mungkin. Kita coba ya. 3 dikali 6 18. 1 dikali 6 6. 68 dengan 91. Oh, masih jauh. Berarti masih di atas 6. Kita coba 13 dikali dengan 7 gitu ya. 3 dikali 7 21 naik 2. 1 dikali 7 7 ditambah 2 9. Nah, pas 91. Jadi 91 dibagi 13 dapat 7. 7 dikali 13 91 sehingga hasilnya 0. Jadi di sini 5 ditambah 17 sehingga jawabannya 5 ditambah 17 yaitu 22. Jelas ya? Soal selanjutnya 5 dikali 6 dibagi 2. Nah, ini tandanya positif semua. Ini 5-nya positif, 6-nya positif, 2-nya juga positif. Tanda kali dan bagi. Nah, ada dua tanda kali dan tanda bagi. Nah, sementara di sini tanda kali dan tanda bagi itu menempati posisi yang sama, yaitu yang lebih dulu dikerjakan. Jadi yang mana dulu kita kerjakan? Boleh 6 dulu dibagi 2 atau 5 dulu dikali 6. Tapi di sini saya menyarankan teman-teman akan mengerjakan sesuai dengan urutan dari kiri ke kanan. Karena posisi tanda kali ini lebih di kiri,
Ya, ini tanda kali ini posisinya di kiri, sementara yang tanda bagi ini di sebelah kanannya, maka yang kita kerjakan lebih dulu kali saja. Ya, sebenarnya sama aja, mau 6 dibagi 2 dulu atau 5 dikali 6 nanti hasilnya sama. Tapi sesuai urutan pengerjaan, kita mulainya dari kiri, berarti 5 dikali 6 dulu. Positif ketemu sama positif, maka hasilnya positif. 5 dikali 6 yaitu 30. Kemudian baru kita bagi dengan 2. Nah, positif 30 ketemu sama positif 2, maka nanti hasilnya jelas positif. Nah, tinggal kita bagi 30 dibagi 2, berapa kira-kira? 30 dibagi 2. 3 dibagi 2 1, 1 kali 2 2, 3 kurang 2 1, nolnya turun jadi 10, 10 bagi 2 yaitu 5. Dapatlah 15. Gitu ya. Soal selanjutnya, 30 dikurang 168 dibagi 12 dikali 2. Nah, ini ada 3 tanda. Tanda kurang, tanda bagi, dan tanda kali. Yang mana yang kira-kira dulu dikerjakan? Jelas tanda bagi dan tanda kali dulu yang kita kerjakan sesuai dengan posisi di sini. Tapi dari tanda bagi dan tanda kali, alangkah baiknya kalau kita mengerjakan lebih dahulu tanda bagi. Karena tanda bagi posisinya di sebelah kiri dibandingkan tanda kali. Ingat ya, kita mengerjakannya dari kiri ke kanan. Berarti ini dulu 30-nya bisa kita tulis dulu gini. Kemudian ujung sininya dikali dengan 2. Ininya titik 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 gitu ya. Negatif ketemu sama positif. Nah, ini ya, negatif 168 ketemu sama positif 12. Maka jawabannya negatif ketemu positif, maka hasilnya negatif gitu ya. Nah, tinggal ini hasilnya berapa? 30 dikurang berapa dikali 2 nanti. 168 dibagi 12. Kita coba hitung. 168 dibagi dengan 12. 16 bagi 12 dapat 1. 1 dikali 12 ya 12. 16 dikurang 12 yaitu 4. 8-nya turun jadi 48. Dikurang 48 dibagi 12. Dapatlah 4. Ini ya, 4 ya. Ya. Kita coba. Ya, pas. 12 dikali 4 itu 48. 0. Jadi dapatlah di sini negatif 14. Nah, sekarang tinggal 2 tanda. Tanda kurang dan tanda kali. Kurang dan kali di sini kita lihat nih. Ini kurang, di sini kali. Posisinya lebih tinggi kali, berarti yang perkalian dulu kita kerjakan. Ini sama dengan, ini kita hapus dulu. Yang ini bisa kita hapus. Ya, ini ya. Negatif ketemu sama positif. Duanya positif ya. Ingat, kalau tidak ada tanda negatifnya itu artinya positif. Berarti negatif. 30-nya bisa kita tulis di sini. 30 negatif titik titik titik, berapa nanti hasilnya ya. Nah, ini juga kita hapus lagi nanti. Kita hapus dulu yang ini biar muat gitu ya. 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 Empat belas dikali 2 yaitu 28. Adik-adik hafal ya perkalian ya teman-teman ya. Kemudian dapatlah 30 dikurang 28, maka hasilnya 2, positif 2. Jadi 30 dikurang 168 dibagi dengan 12 dikali 2 hasilnya adalah 2. Gitu ya, jangan terbalik. Nanti 30-nya dikurangkan dulu sama 168, baru dibagi 12, baru dikali 2. Nanti jawabannya bisa bukan 2, salah nanti ya. Kita mengerjakannya sesuai dengan urutan yang tertinggi dulu. Kalau ada tanda kurung dulu. Kalau nggak ada tanda kali atau bagi, kalau nggak ada baru tambah kurang. Jangan terbalik ya. Selanjutnya, nih. Negatif 187 dibagi dengan 17 dikurang 4 dikali 5. Nah, ini ada 3 tanda. Bagi, kurang, kali. Yang kita kerjakan berarti kali atau bagi ya.
Ini dulu ya, perkalian atau pembagian. Tapi ternyata posisinya itu pembagian lebih dahulu karena pembagian yang di sebelah kiri. Berarti ini negatif dibagi dengan positif. Ini positif 17 gitu ya. Ya. Maka dapatlah hasilnya negatif gitu ya. Titik titik titik, nanti hasilnya berapa? Dikurang 4 dikali 5. Gitu ya, sama dengan nanti. Nah, 187 dibagi 17. Berapa kira-kira? 184 dibagi 17. Ini kita hapus dulu. Kita hitung sebelah sini ya. 187 dibagi dengan 17. 18 dibagi 17 dapat 1. 1 dikali 17 dapat 17. 18 kurang 17 ternyata hanya 1. 7-nya turun jadilah 17. 17 dibagi 17 dapat 1. 1 kali 17 yaitu 17. Habis. Berarti 187 dibagi dengan 17 dapatlah 11. Ingat 11 ini nilainya yaitu negatif. Karena negatif ketemu positif jadi negatif. Negatif 11 dikurang 4 dikali 5. Ada dua tanda di sini. Kurang sama kali. Kita kerjakan yang kali dulu karena posisi kali itu lebih di atas ya. Berarti min 11-nya bisa kita tulis dulu di sini, min 11 itu ya. Negatif ketemu sama 5 ini positif ya, karena nggak ada tandanya berarti dianggap positif. Negatif ketemu positif maka jawabannya negatif. Nah, gini ya, 11 dikurang berapa nanti? 4 dikali 5 berapa? Kira-kira 20 gitu ya. Nah, jadi dapatlah min 11 dikurang 20. Kita punya utang 11. Ingat sebelumnya kita misalkan dengan utang min 11 artinya utang 11, min 20 artinya utang 20. Kita punya utang 11 kemudian utang lagi 20. Jadi berapa totalnya? Ya, totalnya jadi 31. Statusnya masih utang atau belum lunas. Jadi gitu ya. Soal yang terakhir. Nah, ini punya tanda kurung. 108 dibagi 6 dikurang dalam kurung 35 ditambah min 7 tutup kurung. Nah, yang pertama kita kerjakan berarti 35 ditambah min 7 ya, karena posisi mereka itu ada dalam kurung. Ingat, yang dalam kurung itu yang lebih dulu dikerjakan dibanding perkalian ataupun pembagian ya. Ini 35, ini tanda tambah ketemu positif ketemu negatif maka hasilnya negatif. Jadi 35 dikurang 7 berapa kira-kira? 35 dikurang 7. 35 dikurang 7. Kita punya uang 35, membayar utang 7. Berarti uang kita tersisa ya 28. Ini 108-nya bisa kita tuliskan kembali, 108 dibagi 6 dikurang berapa tadi? 28. Tanda kurang ini kita ambil dari sini ya. Ini tanda kurang ini. Nah, sekarang ada dua tanda yaitu pembagian dan kurang. Jelas kita dahulukan pembagian. 108-nya positif, 6-nya juga positif. Positif dibagi positif hasilnya jelas positif gitu ya. Dikurang 128. Kita beri jarak dikurang 28. 28 ya, bukan 108. Ya, di sini berapa nanti? 108 dibagi dengan 6. Kita coba 108 dibagi 6. 10 dibagi 6 dapat 1. 1 dikali 6 6. 10 dikurang 6 4. 8-nya turun. Kemudian 48 dibagi 6 dapat 8. 8 dikali 6 48. Nah, jadi dapatlah 18. Nah, ini ya. Positif 18 dikurang 28. Artinya kita punya uang 18 membayar hutang 28. Kira-kira utang kita lunas atau belum? Kita punya uang 18. Kita bayarkan utang kita yang 28. Masih belum lunas ya? Ya, berarti kalau belum lunas berarti masih min. Kita punya uang 18
membayar utang kita yang 28. Kira-kira berapa sisa utang kita? Yaitu 10. Jadi jawabannya min 10. Jelas ya? Ya. Demikian penjelasan dari operasi campuran bilangan bulat, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan bulat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe video ini, like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.